lagi juga bertambah lagi juga lebih bagus. Nah, nanti untuk yang di Bu Intan nanti lebih aturannya mungkin ditambah lagi, tidak hanya satu saja, tapi mungkin aturan di atasnya ini, misalnya aturan di atasnya yang peraturan tentang kapitasi, tapi yang di peraturan presiden misalnya, atau di PP-nya misalnya ada, misalnya UU-nya ada, nah itu dikolaborasikan lagi. Kira-kira begitu Bapak Ibu, ada yang mau dibahas dulu? Ya, tidak ada. Ini nanti saya tunjukkan dulu yang tentang pasung ya. Sebentar, saya buka dulu. Nggih. Nggih, Pak. Untuk Tentang level kebijakan Bu, artinya tadi kan yang dicontohkan adalah kebijakan nasional ya Bu ya. Artinya kan dalam kebijakan kesehatan juga ada beberapa kebijakan yang ada di level daerah misalnya Bu. Iya, Apakah itu bisa tugas boleh ini Pak. misalnya Nggih. kebijakan dari wali kota atau bupati gitu yang terkait dengan kesehatan ya Bu? Boleh, nggak apa-apa, Pak. Kan tadi terkait dengan disertasinya bisa jadi beda-beda. Saya belum tahu topik Bapak apa nggih. Jadi, eh, misalnya topiknya misalnya tentang apa nih? TB misalkan. Ya, yang terkait dengan TB apa diambil satu dulu. Satu satu aturan dulu. Atau misalnya terkait dengan apa nih? Yang penyakit dengan bervektor binatang misalnya. Ada aturan itu, ambil satu dulu. Gitu. Nih. Begitu Pak Ahmad. Ya, Nggih, Pak Ahmad atau Pak Jubaidi saya manggilnya nggih. bebas Bu, kalau Pak Raharjo mau bilangnya Pak Jubet. Oh, Pak Jubet Bu. oh, oh, Pak Jubaidi. Nggih, nggih. Mungkin ini Bu, ada ini juga, ini mungkin ke ini aja, saya masih galau dengan disertasi karena ini kan kaitan nanti gitu ya. Oke. Harapan saya juga berharap ini di beberapa mata kuliah ini kita juga sudah punya ya paling enggak bayangan gitu ya, ya apa yang akan jadi topik disertasi kita gitu. Mungkin kalau saya pribadi saya masih mungkin perlu pencerahan gitu, tentang lingkup sebuah disertasi gitu ya. Artinya apa ya, kalau misalnya dari sisi kewilayahan misalnya, apakah misalnya kita bisa ambil disertasi itu dalam lingkup uh, kecamatan kah atau kabupaten kah atau satu provinsi gitu, atau mungkin untuk tema-temanya juga apakah temanya ini harus spesifik gitu kan, artinya yang nah ini mungkin terkait dengan AKK gitu ya, artinya karena harapan saya juga betul saya ikut di kuliah artinya peminatan ini mungkin akan lebih cenderung ke sana gitu ya, artinya atau mungkin kalau dalam itu apakah bisa misalnya dalam satu institusi gitu, artinya misalnya ambil di rumah administrasi di sebuah rumah sakit, apakah itu bisa juga kita kembangkan sebagai satu tema disertasi gitu. Pencerahan gitu. Nggih, Pak Pak Jubet nggih. Nggih. Eh, Kalau secara yang saya tahu nih Pak, secara ini tidak tertulis tidak tertulis bahwa kewilayahan harus seperti apa itu setahu saya tidak ada untuk disertasi. Tapi beberapa saya ngobrol nih, paling tidak beberapa saya ngobrol dengan dosen ya. Atau kemarin waktu pas metodologi penelitian matrikulasi dengan siapa nih Pak? Rapor. Prof. Woro. Prof. Woro menyampaikan itu juga atau enggak ya Pak? Panjang saya ikuti belum ada ini statement yang Belum ada. dengan batasan-batasan sebuah disertasi gitu. Kalau setahu saya sih tidak ada ya tertulis gitu, tidak ada. Cuman dari ngobrol-ngobrol itu kebanyakan menyampaikannya adalah paling tidak tuh lingkup kabupaten lah paling tidak gitu. Tapi kalau rumah sakit kalau saya bilang nggak Pak, ini pendapat saya nggak. Kalau lingkup rumah sakit dan itu bisa mendalam, bisa bisa satu satu poin atau satu fokus diambil secara mendalam,
menurut saya nggak apa-apa. Waktu itu saya juga pernah mendengarkan di UGM ya, waktu itu ada seminar atau apa ya. Ada satu doctoral students gitu di daerah Klaten kalau nggak salah ya. Daerah Klaten itu dia presentasi mengenai fraud yang terkait fraud di pelaksanaan JKN gitu dengan peserta BPJS-nya. Dengan klaimnya juga di satu rumah sakit, tempatnya satu rumah sakit. Tapi menurut saya itu bagus itu karena meneliti fraud itu kan nggak gampang ya dan sensitif. Tapi kebetulan memang yang mahasiswa S3 ini itu memang dokter di sana. Jadi secara perizinan tidak sulit lah gitu. Dan itu jadi melihat potensi fraud dari depan sampai belakang. Jadi dari awal pasien datang sampai dari pendaftaran, kemudian pelayanan di rawat jalan, rawat inap, sampai dengan klaim, itu potensi-potensi fraudnya itu di mana saja. Itu kalau menurut saya kalau satu lingkup misalnya rumah sakit sih asal mendalam, menurut saya nggak apa-apa, Pak. Gitu kalau menurut saya sih, Pak. Ya. Mungkin Baik, ada Bu. yang lain mungkin. Tapi mungkin tetap tergantung nanti diskusi dengan promotornya gitu, Pak. Karena Betul. bisa lain-lain. Karena nggak ada tertulis seperti itu tadi. Ya. Ya, mungkin ada lagi yang mau didiskusikan sebelum saya share screen yang tadi contoh satu tadi tentang pasung tadi. Izin Bu Lala, saya Ya, Pak. monggo. Oh, nggak Pak, mau nggak? Nggih. Dari paparan Bu Lala tadi sebetulnya sudah mulai tergambar terkait dengan kalau kita mau melakukan satu kajian tertentu terkait dengan HKK itu yang melingkupi pada aspek tadi berdasarkan pada triangle. Sepertinya ini akan lebih baik, Bu. Ini usul atau saran saja untuk membantu kami berenam untuk memfokuskan pada topik yang akan dijadikan disertasi nantinya. Jadi mungkin ada satu waktu, mungkin pertemuan kedua itu tidak langsung pada materi yang memang kita inginkan, tapi kita kuatkan terlebih dahulu. Banyak masing-masing tadi Bu Lala sudah menyampaikan. Kita nanti bisa memberikan gambaran tentang topik yang ingin kita kaji. Nah, berdasarkan pada diskusi dengan Bu Lala, dosen yang lain, dengan teman-teman yang lain, apakah topik itu sudah layak untuk dijadikan satu tema atau memang harus disesuaikan dan yang lainnya gitu. Mungkin akan bagi saya pribadi kita akan bermanfaat kalau kita ada satu sesi untuk mempelajari topik-topik disertasi atau topik-topik tentang administrasi kebijakan kesehatan. Terus. Maksudnya topik-topik yang akan nanti Bapak Ibu ambil, ngoten? Oke, mungkin bisa lebih luas juga, bukan hanya yang akan berangkat dari kita, tetapi juga topik umum tentang administrasi dan kebijakan kesehatan. Oh, ngoten. Tadi saya pikir hari ini itu saya akan meminta Bapak Ibu menceritakan topiknya. Berarti ini sudah ada topik atau belum sebenarnya Bapak Ibu? Saya belum buka. Kamu Belum. udah. Ya, Apa sudah? masih belum yakin sih. Belum yakin. Ya, belum yakin. Mungkin yang lain, Pak Ganda, Pak Bakri, Bu Siti, Pak Sudiarto ya. Mohon izin Bu Lala, Ya. ini baru saja kalau melihat dari ceritanya teman-teman dan Bu Lala tadi, mungkin ini di Lamongan kan sekarang sedang gencar-gencarnya tentang strategi penurunan stunting itu, Bu. Ya. Ya, Ya. salah satunya kan kebijakan bahwasanya harus segera diminimalisir untuk persentase kejadiannya. Jadi mungkin saya nanti ngambil dari sana, entah itu dari sisi apanya nanti itu dalam mungkin
Sementara itu baru dari Ini stunting ya. Ya. Eh, masukan mawon ya Pak Ganda ya. Karena memang sekarang fokusnya ke stunting ya. Jadi banyak penelitian tentang stunting juga. Nah, ini yang berarti harus benar-benar mencari sesuatu yang berbeda. Novelty-nya tadinya. Kalau di sini itu novelty ditanyakan banget. Terus terang mawon Bapak Ibu, saya kalau pas di sana novelty itu nggak terlalu ditanyakan sekali. Terus terang. Ya. Atau mungkin untuk hari ini saya sharing dulu penelitian saya ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ada satu gambaran nanti sebelum minggu depan nanti seperti berarti maksudnya untuk yang health policy triangle-nya mundur 1 minggu ngoten Pak. Untuk besok apa namanya materi-materi atau yang bisa terkait dengan mungkin nanti Maksud bisa saya itu. bisa saya coba cari ya, tapi ada beberapa yang sudah terfikirkan sih ya. Nah, kalau tadi tentang tadi Pak Ganda tadi kan stunting itu karena sekarang banyak, jadi harus benar-benar mencari sumber-sumber sebelumnya atau literatur sebelumnya supaya tetap berbeda dan ada novelty-nya. Nah, kalau penelitian saya, orang kalau bilang tuh penelitian saya biasa, Bapak Ibu. Jadi saya itu penelitian saya tentang kepuasan dokter di FKTP, di JKN, ya. Dan itu apa namanya? Orang sih kalau bilang kalau kepuasan itu sudah jelas dokter itu puas atau tidak, tapi bukti saintifiknya mungkin itu yang masih diperlukan. Sebentar sambil saya buka nih. Ini apa namanya? Penelitian saya. Sebentar. Kalau Bapak Ibu yang lain sudah selain Pak Ganda sudah ada yang mendapatkan topik penelitian mungkin Bu Marfuah sampun. Ya, Bu Marfuah sudah ada ide Bu? Ya. Ide terkait rencana disertasinya, Nggih. Ya. Kalau rencana saya berhubungan dengan membuat sebuah gini, karena saya konsen di preeklamsi. Hilang suaranya Bu. Di mana angka kematian yang disebabkan suaranya terputus, putus-putus nggih. Putus-putus. Nggih. Nggih. Preeklamsi itu kan merupakan salah satu faktor penyebab angka kematian ibu yang masih tinggi di Indonesia. Sehingga saya ingin mengkaji terkait beberapa kebijakan secara nasional yang berhubungan dengan upaya penurunan angka kematian ibu yang spesifik mengarah kepada preeklamsi. Sudah mantap. Rencananya saya ingin membuat, insya Allah mantap ini Bu, membuat model yang berhubungan dengan bagaimana penanganan preeklamsi terpadu, sehingga saya ingin mendapatkan atau memperoleh sebuah outputan itu sebuah model mulai dari hulu sampai dengan hilir. Saya ingin melakukan sebuah pengkajian mana entry point yang memang bisa kita lakukan perbaikan sebagai upaya kita dalam penanganan preeklamsi. Arahnya ke sana rencananya Ibu. Oh, ngoten. Tempatnya di mana Bu kira-kira lokasinya? Di Kabupaten Pati Bu. Di Kabupaten Pati. Ya, saya kira bagus itu Bu. Jadi dari kajian dari satu kebijakan sudah nanti kemudian dilakukannya sampai seperti apa dan kemudian memberikan satu model kan Bu berarti. Harapannya ada satu model yang bisa nanti kita apply di masyarakat, di mana rencananya model
itu saya ingin yang terpadu semuanya itu. Iya, Jadi iya. saya ingin melihat membentuk sebuah model yang terpadu. Jadi dari kebijakannya pun dari tingkat nasional sampai dengan di Kabupaten Pati nggih tadi nggih. Yang nanti yang dilihat dulu sebagai dasarnya, backgroundnya. Hilang Bu Marfuah. Ya. Hilang ya. Oke, jadi ya Bu, masih ini. Ya. Jadi juga apa namanya, sedikit saran juga nih, kalau untuk Bu Marfuah ini tadi menurut saya bisa dikembangkan nantinya pun untuk hasil dari disertasi ini nanti juga bisa Sinyal. untuk ya, atau ditutup aja videonya nggak apa-apa Bu. Ya, mohon izin ya Ibu. Ya, ya, ya. Supaya sinyalnya lebih stabil. Ya Ibu, suaranya lebih stabil. Apakah suara saya lebih stabil? Sudah Bu Marfuah, sudah mending sekarang. Sudah mending. Ya, sekedap saya via HP saja supaya lebih jelas suaranya. Sudah bagus Kak Bu, sudah jelas. Oh, nggih, bon. Baik, Bapak. Matur suwun. Bu Lala yang masih mute. Maaf, lupa saya. Ya. Apa tadi untuk disertasi juga sebaiknya kan bisa di apa namanya dipublikasikan juga nanti menjadi beberapa nggih. Kalau tadi yang contoh yang Bu Farhuah tadi juga bisa tadi misalnya tadi kan kajiannya yang saat kebijakan yang ada bagaimana, termasuk implementasinya juga bagaimana nggih Bu dari kebijakan yang ada. Terus nek tenan to Bu, niat tuh dari seminggu jadi, rong minggu jadi. Iya udah, Atau saya lanjutkan dulu nggih. Oke, saya share dulu mawon lah. Saya share dulu mawon. Sebentar. Jadi ini penelitian saya. Nanti sebelum kembali ke Bu Marfuah ya. Sebenarnya saya berawal dari penelitian saya itu berawal idenya tuh pengen ini saja. Jadi karena banyak keluhan dari dokter nggih. Banyak keluhan dari dokter mengenai pelaksanaan JKN ini dengan banyak beban dan yang lain-lain gitu. Berawal dari situ yang saya dapatkan, dan juga perubahan aturannya. Jadi latar belakangnya penelitian saya itu adalah karena ada perubahan aturan yang sangat besar dengan sebelum JKN sampai dengan sesudah, kemudian ada JKN. Perubahan itu untuk yang di FKTP adalah salah satunya adalah yang dulunya FKTP pakai fee for service dan out of pocket nih pasien umum nih Bapak Ibu. Pasien datang FKTP kan langsung dapat income ya. Dan kemudian tidak dibatasi dengan aturan-aturan berbagai macam kecuali kalau yang puskesmas dia melayani atau yang melayani askes nih, askes PNS, kemudian juga yang melayani kalau yang asuransi private itu kan kadang juga lebih longgar karena modelnya reimbursement. Nah, berangkat dari situ karena ada perubahan dari sistem pembayaran, perubahan dari apa namanya? Ya tadi sistem pembayaran dari limit cakupan pelayanan yang dulu istilahnya dokter itu bisa bebas mau ngapain aja, sekarang di sini nggak boleh, bisanya nanti dirujukan misalnya seperti itu. Nah itu sebentar itu yang membuat saya melakukan penelitian ini, bagaimana dengan kepuasan dokter di era JKN itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara saya mengukurnya? Dengan saya coba cari
instrumen-instrumen kepuasan dokter. Ada memang instrumen-instrumen kepuasan dokter yang sudah tervalidasi, mungkin tidak khusus dokter ya, tapi juga yang dokter juga ada, yang sudah tervalidasi itu ada. Jadi kalau misalnya saya pakai, itu masih lebih mudah daripada saya mengembangkan satu tools baru, suatu kuesioner baru. Itu. Nah, kemudian, tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah waktu itu, ini kan sistem ini hanya ada di Indonesia. Kalau saya pakai kuesioner yang dari luar negeri, dari negara-negara lain yang suasananya berbeda, yang contohnya di luar negeri itu apa namanya, mereka negara maju, kemudian bukan sesuatu yang baru asuransi publik ini. Ya, untuk negara-negara yang pakai asuransi publik ya bukan sesuatu yang baru. Kemudian mungkin caranya rujukan itu rujukan berjenjang. Ada yang pakai rujukan berjenjang, ada yang tidak. Kan akan berbeda kalau saya pakai kuesionernya mereka. Kalau saya pakai kuesioner mereka, saya ambillah adalah di sini ini Workbook Job Satisfaction Scale. Ini kalau ini banyak sekali dipakai di penelitian-penelitian untuk mengukur kepuasan dokter. Terus saya cari, saya baca Workbook ini saya baca. Kalau memang saya rasanya belum serap, belum bisa mengukur kepuasan dokter yang di Indonesia. Itu yang saya waktu itu saya bingung di situ. Kalau saya pakai ini itu belum tentu bisa dipakai di sini, belum tentu bisa cocok, belum tentu sesuatu yang harusnya saya bisa tahu, bisa mengukur dokter puas atau nggak puas itu nggak dapat gitu lah. Dan memang ada beberapa apa ya namanya cara mengukur kepuasan itu kan ada berbagai cara. Salah satunya dengan cara by aspect. Nah, kekurangannya by aspect ini adalah aspek ini bisa karena by aspek kadang-kadang kita terlewat beberapa aspek yang sebenarnya penting untuk diukur. Nah, kalau saya pakai ini ada 10 pertanyaan di situ, kayaknya ada yang kelewat. Contohnya apakah puas dengan rujukan? Nggak ada di sini. Yang di sini nggak ada. Nah, maka dari itu saya mau mencari dan ini juga Workbook itu juga sebenarnya bukan khusus untuk dokter, bukan khusus untuk kesehatan juga. Jadi ini tuh untuk sosial gitulah ya, untuk bukan sosial, apa layanan servis untuk pelayanan yang servis. Kemudian karena saya nggak yakin pakai yang validated questionnaire, saya coba cari yang lain juga nggak yakin, akhirnya saya buat ini dulu. Buat penelitian review dulu. Penelitian review dulu ini kalau biasanya Bapak Ibu mungkin biasa systematic review ya. Ini karena saya hanya ingin mencari poin-poinnya dari aspek-aspek dari kepuasan dokter itu apa saja. Jadi namanya pakainya scoping review. Di scoping review ini saya mencari, akhirnya saya dapat sebentar. Ini saya dapat aspek-aspeknya. Sebentar, ini nggak ada ininya di ini. Jadi ada aspek-aspeknya di sini. Saya dapat 23 aspek. Ya, kemudian ini tadi yang Workbook tadi namanya kan Job Satisfaction Survey. Ini kan nggak ada semacam referral system, relationship patient with family, patient kan treatment dan lain-lain. Ini nggak ada. Nah, di sini karena saya melakukan scoping review dapat aspek-aspek yang lainnya. Nah, makanya di sini di yang kuantitatif ini akhirnya saya dapat aspeknya ini. Jadi sebenarnya hanya mencari aspeknya saja. Itu. Nah, dari mencapai aspeknya, untuk mencari aspeknya saya pakai yang tadi scoping review tadi. Itu karena tadi saya nggak memungkinkan kalau untuk pakai yang untuk pakai yang sudah validated questionnaire itu tadi. Ya, itu kemudian dari sini kemudian baru saya kembangkan ini kuantitatifnya, baru saya kembangkan yang di kualitatifnya ini. Itu. Ini yang di kualitatifnya
Jadi intinya adalah bertanya ke reason kenapa nggak puas dengan ini, kenapa puas dengan ini. Ya kalau penelitian mengenai kepuasan pasien saya rasa banyak nih Bapak Ibu. Tapi kalau kepuasan dokter itu masih sedikit ya dan susah ketemunya. Kalau dokter kan susah ketemunya. Penelitian itu waktu itu saya di Kabupaten Demak dan Kota Semarang. Karena sesuai dengan BPJS yang mengkoordinirnya, BPJS KCU Semarang itu mengkoordinirkan 2 kabupaten kota. Sebenarnya pada waktu pas saya bikin proposal masih BPJS Kesehatan KCU Semarang itu 5 kabupaten kota. Sama Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kendal, Kabupaten Semarang sama salah 3 ya kalau nggak salah, saya agak lupa itu, tapi kemudian terus pecah itu ya. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi apa namanya, kalau saya bilang yang beda apa yang di situ, yang beda adalah tadi kuesionernya belum ada. Sebenarnya juga kuesioner itu harusnya bisa diperbaiki lagi sih. Gitu Bapak Ibu. Ada yang mau didiskusikan lagi? Sebentar. Pripun Iya, Pak Badri? Nggih. ya, dari apa yang contoh yang disampaikan oleh Bu Lala tadi, Nggih. jadi kita bisa tahu gambarannya bagaimana sebenarnya alur untuk. Jadi di sini contoh tadi kaitan dengan BPJS, tapi ada satu spesifikasi yang memang itu tidak pernah dilihat. Contohnya adalah kepuasan daripada dokternya. Kalau masalah kepuasan pelanggan, kepuasan ini dan sebagainya mungkin kan banyak. Dan Nggih. juga metodenya yang digunakan itu berarti nanti bisa grounded, bisa ada kuantitatifnya, ada kualitatifnya dan lain sebagainya ini. Jadi tidak cukup hanya menggunakan satu metode saja, bisa jadi sesuai dengan kebutuhannya, masuk uji validasi yang untuk kuesioner yang disampaikan oleh Ibu Lala tadi. Begitu Bu, kira-kira. Matur nuwun Pak Bakri. Dan juga sebenarnya ada pertanyaan, mungkin ini bisa untuk satu ide nggih Pak Moko. Banyak yang nanya, banyak yang ini. Ada beberapa yang nanya. Kalau mau nanya dokter puas atau enggak tuh nanyanya yang di dokter rumah sakit. Sebenarnya iya. Tapi waktu itu saya nggak sanggup. Monggo mungkin kalau Bapak Ibu ada yang sanggup. Karena membayangkan ketemu dokter spesialis. Pripun Bapak Ibu? Kalau mau ketemu dokter spesialis itu susah sekali kan. Itu yang kecuali kalau mungkin aksesnya Bapak Ibu ada nggih, mungkin bisa lebih mudah untuk ketemu kan. Ya. Ya Ibu, jadi apa yang disampaikan itu misalkan ini. Insya Allah ini ada. Saya itu kan ada ya di rumah sakit itu ada kebijakan. Kan untuk misalkan untuk penanganan pasien BPJS itu kan sudah yang namanya kosnya itu misalkan untuk pasien dengan bedah itu misalkan biaya 7 juta. Cukup nggak cukup itu ya nilai itu kan begitu. Nah, itu biasanya nanti akan beda ketika melayani pasien non BPJS. Nah, rumah sakit ini kan membuat ini ya kadang-kadang itu timbul masalah protes dari dokter dan sebagainya. Apa itu yang dimaksud? Kalau itu dibolehkan mungkin saya bisa untuk ngambil di sana itu aksesnya insya Allah bisa itu kalau itu. Mungkin bisa Pak, itu sesuatu yang menarik karena itu memang permasalahan yang real nggih. Iya. Permasalahan yang real karena itu tadi merasa dokter itu merasa terbatasi. Yang di FKTP saja merasa terbatasi, Pak. Tapi memang pembatasan itu saya paham dari BPJS Kesehatan kan pembatasan itu kan karena untuk cost effectiveness. Supaya nggak boros, supaya nggak supaya apa yang di layanan yang diberikan pada pasien itu memang yang dibutuhkan, yang dipengenin sama BPJS dan negara kan seperti itu. Itu. Nah, kalau yang Pak Bakri tadi ya dengan batasan nasi biji ininya segitu
apa namanya, misalnya ini nasi bisnisnya tadi 7 juta, ya udah 7 juta itu gitu kan untuk bisa melakukan satu ini ya layanan diagnosisannya apa itu kan ada terbatas semacam itu. Nah itu yang mungkin bisa Pak, tapi ya berarti masuknya dan juga saya membayangkannya nggak Pak, dokter mungkin ditanyain itu seneng, tapi juga takut. Oh, kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa Mungkin, Pak, ya. ini apa namanya coba nanti dicari-cari cara yang bisa apa sih istilahnya ya? Mungkin anonim jelas. Rumah sakitnya juga anonim. Oh ya, kalau anonim malah ya lebih bisa kalau anonim itu. Karena saya waktu wawancara dengan yang dokter primer aja ya Pak, dokter FKTP itu pada takut Pak. Oh ya. Ini dari BPJS nggak? Bukan dari BPJS. Terus nanti nggak dilaporkan gini-gini. Tidak, nanti kita anonim. Jadi di ethical clearance kan Pak itu nanti. Salah satunya kan di ethical clearance. Kalau misalnya ada foto untuk laporan ke dosen gitu, atau laporan untuk presentasi ya disampaikan bahwa nanti akan di-blur misalnya fotonya tidak menampilkan nama rumah sakit misalkan. Makanya tadi saya bilang kalau yang fraud tadi kan sebenarnya itu sensitif. Potensi fraud. Nah, kalau memang ini lebih baik dari awal disampaikan bahwa dianonimkan. Itu praktek di luar rumah sakit ini dia itu tidak menggunakan ini, sehingga pasiennya ini yang mestinya di rumah sakit ini dipindah lah. Ini juga jadi masalah, konflik juga di rumah sakit, sehingga loh kenapa ini mestinya pasien di sini kok pindahnya di sana dan sebagainya. Ya faktornya itu tadi, karena dengan adanya kebijakan itu misalkan di luar itu tarif untuk satu kali penanganan itu misalkan 2 juta, tapi kalau di rumah sakit yang sudah karena dengan kebijakan-kebijakan supaya bagaimana mencukupkan biaya yang ada itu, sehingga mungkin dia hanya mendapatkan 1 juta, yang di tempat yang lainnya dia mendapatkan 2 juta, nah, sehingga ini juga nanti yang 1 juta ini karena dia merupakan misalkan dokter organik yang semuanya harus aturan, tapi yang di lain itu adalah dokter tamu, misalkan mitra ya, dokter mitra namanya itu akan beda lagi. Nah, itu yang kalau boleh itu dikaji barangkali nanti saya kalau bisa masuk itu diperkenankan saya tak coba ini. Saya tak menghubungi ke bidangnya itu Bu. Menurut saya bagus, tapi mungkin disampaikan dari awal tadi anonim baik dokternya maupun rumah sakitnya. Ya, Termasuk nanti kalau misalnya perlu ada deskripsi rumah sakit ini ya benar dibuat yang orang nggak bisa nebak di mana sih Pak. Biasanya bisa nebak Bu di Lamongan. Ya kan bisa mengambil di tempat yang lain Pak. Oh, yang lain tidak bisa Bu, soalnya saya aksesnya yang di itu yang bisa itu. Enggak, maksudnya orang kan bisa menebak, oh mungkin ngambilnya bukan di Lamongan. Oh ya Bu, mungkin nama yang tempatnya itu di luar Kabupaten Lamongan begitu, walaupun di Lamongan tempatnya itu. Ya mungkin loh Bu. Ya, nah ini sekedar gambaran saja Bu. Soalnya saya juga ada mungkin kemungkinan kalau enggak itu juga ada kaitannya dengan kebijakan penempatan ini Bu, perawat yang di perawat desa itu kan ada kebijakan itu. Nah, sampai saat ini sebenarnya daya ungkitnya untuk kesehatan di desa itu apa? Desa yang ada, misalkan perawat di desa dengan desa yang tidak ada perawat desa, indikator-indikator. Iya, nah itu juga tugasnya di sana itu apa? Apakah tidak apakah nanti kan dia itu istilahnya perawat desa tugasnya ABCD, tapi ternyata mungkin dia banyak didaya gunakan di puskesmas, di pustu dan lain sebagainya lah. Itu apakah itu yang ingin kita juga kemungkinan kebijakan-kebijakan itu yang akan saya ambil kalau memang
Itu mungkin yang topik yang pertama, Bu. Kalau yang rumah sakit ini karena pancingan dari Bu Lala tadi, mungkin saya kok ada peluang juga untuk itu gitu loh. Ini Iya. bagaimana untuk yang kedua ini, Bu, misalkan? Yang kedua yang tentang perawat desa itu tadi ya, Pak. Iya. Kalau itu kan berarti melihat dari kebijakannya saat ini bagaimana, implementasinya saat ini bagaimana. Iya. Apakah di implementasi tersebut ada gap atau tidak kan, Pak? Iya, ya itu maksudnya begitu. Kemudian setelah itu kalau misalnya ketemu gap bagaimana, Pak? Ada ini nggak? Nah, makanya apakah nanti juga perlu kita untuk menyusun suatu contoh model untuk kegiatan ini sehingga barangkali kalau ini tidak efektif mungkin untuk pelayanan di desa itu tidak hanya cukup perawat saja, mungkin dari disiplin ilmu, dari mungkin gizi, dari yang lain secara terintegratif sehingga model kalau menempatkan pelayanan petugas di desa itu tidak cukup satu karena masalah kesehatan di desa itu sangat kompleks misalkan begitu Ya, itu tapi kalau bidan desanya ada juga, Pak? Gimana? Bidan desanya ada juga nggih? Ya, biasanya ada Bu, bidan desa Ya, ada, berarti perawat harus desa bisa ada. kolaborasi nggih? Ya, itu mestinya. Nah, makanya itu sampai saat ini kami kan juga belum belum meneliti yang sejauh ini, tapi dengan penempatan itu sebenarnya apakah hanya itu karena kebijakan apakah ada dampaknya begitu loh Bu dengan yang Ya, tidak ya, ya. ditempati itu maksudnya begitu. Iya bisa juga, tapi juga harus mendalam nanti, Pak. Kalau bikin misalnya model juga boleh. Ini Mas, kalau di sini memang banyak yang apa namanya mengarahkannya ke model nggih, Pak. Kalau di sini, kalau misalnya melihat adakah gap saja, kemudian dampaknya tadi yang bagaimana tadi yang seperti Pak Bakri bilang, Bapak sampaikan tadi ya, itu coba mungkin agak diperluas sedikit, Pak, supaya ada sesuatu yang lain lah, lain tidak melihat hanya dampaknya saja, tapi ada yang lebih dari itu. Mungkin gitu Pak Bakri. Ya, makasih Bu. Ya. Ya. Tapi kalau misalnya tadi saya sedikit balik sedikit kalau yang kepuasan dokter di layanan di rujukan ya, layanan rujukan ya di rumah sakit itu sebenarnya juga menurut saya sebenarnya sesuatu yang menarik. Waktu itu juga sebenarnya apa namanya ya, kalau ada yang nanya gitu ya, kalau mau kolaborasi ayo, tapi harus punya akses. Saya mau oke, tapi harus punya akses. Yang ngajak ini harus punya akses untuk ke rumah sakitnya karena ketemunya tadi nggak gampang. Kalau dokter umum masih lebih mudah, tapi kalau dokter spesialis, karena saya dulu juga pernah zaman sebelum masuk ke UNES, saya pernah jadi enumerator gitulah semacam itu di rumah sakit di Karyadi pernah, di Jambi dulu pernah, sama satu lagi di Palembang. Itu kalau Jambi Palembang itu masih mudah ketemunya. Yang di Karyadi sendiri nunggunya lama, susah ketemunya. Sampai saya sudah hafal dengan bahasa tubuh. Oh, yang ini koas, yang ini residen tingkat tingkat 1, ini residen, ini sampai saya sudah hafal dengan bahasa tubuh itu. Jadi benar-benar waktu yang diluangkan sangat banyak kalau untuk ke dokter spesialis. Kecuali tadi punya akses. Gitu. Ya. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain? Kalau Pak Sudiarto sudah ada ide, Pak? Oke, permisi Bu Lala. Ya. Ini juga masih dikaji ulang ya Bu Lala. Kalau yang dalam benak pikiran kami itu kebetulan kemarin kami juga dari tim penelitian dengan teman itu terkait dengan Geographic Information System untuk penyakit tidak menular. Oke. Ya. Ini kemarin teman itu melaksanakannya di Pekalongan, tapi khusus untuk penyakit DM. Nah, mungkin nanti ke depannya mungkin akan saya kembangkan lagi di Semarang. Mungkin yang PTM bukan hanya DM, tapi mungkin dengan hipertensi juga demikian. Jadi mungkin selama ini kan memang sudah
teman-teman yang di puskesmas memang ada pronalis itu ya. Kemudian mungkin terkait dengan apa namanya sebaran dari pasien-pasien yang PTM itu kan mungkin tidak bisa terdeteksi dengan baik. Mungkin harapannya nanti misalnya kalau ada masalah dengan pasien-pasien yang di PTM itu mungkin bisa langsung terkoneksi dengan pusat-pusat layanan di pelayanan primer. Ya, maksudnya kalau dari PTM itu dengan sistem informasi geografis ya Pak, itu posisinya jadi jelas di mana posisi domisili berarti ya, domisili tepat di mana, jadi nanti pada saat membutuhkan bantuan kemudian bisa misalnya yang terdekat ngoten ya, atau bagaimana Pak? Ya, jadi misalnya kalau ada misalnya pasien-pasien DM, pasien hipertensi mungkin kan rawan misalnya kalau yang hipertensi mungkin resiko stroke-nya juga mungkin tinggi gitu. Dan nanti kalau misalnya dia ada keluhan atau apa mungkin barangkali nanti bisa terkoneksi dengan layanan terdekat untuk itu. Ya. Kalau ini kebetulan sama bapak saya Pak, tadi saya sempat menyampaikan di depan hipertensi. Kemudian ada perdarahan di otak di ventricle katanya ya. Itu kemudian ya ini masih di rumah sakit ini tadi ya, sampai dengan sekarang nih tadi masih di rumah sakit. Tapi kalau penyakit menular kan dengan sistem informasi geografis kan bisa kelihatan bahwa ini nanti efeknya berarti sampai kemana, ke daerah mana saja ya. Tapi kalau PTM kan tidak ke situ ya Pak, tapi lebih ke maksudnya aksesnya ya. Tapi dengan adanya JKN ini sekarang kan lebih ke tadi Prolanis tadi, mereka sudah punya FKTP masing-masing ya. Tapi mungkin yang belum punya JKN mungkin. Belum punya BPJS mungkin, yang salah satu hal yang perlu dia berarti mau akses kemana gitu kan, yang perlu yang nggak punya JKN. Walaupun mungkin juga perlu dicek apakah yang nggak punya JKN masih banyak atau enggak, karena kalau nggak salah kepesertaannya kan sudah 95%. Ya, ada 90-95% kalau nggak salah. Kemarin saya sempat lihat laporannya BPJS itu di mana ya, saya agak lupa itu. Dan tidak semua peserta JKN itu FKTP-nya dekat. Bisa jadi FKTP-nya jauh. Nah, itu mungkin salah satunya kalau misalkan terjadi sesuatu bahwa itu bukan di FKTP-nya, apakah dia pakai umum dulu? Ataukah bagaimana? Apakah dengan sistem informasi geografis ini bisa akses itu masih tetap bisa didapatkan walaupun tidak pesertanya, tidak kepesertaannya. Karena kan sekarang cenderung juga yang bukan peserta terus kemudian bukan peserta FKTP sini nih diarahkan untuk ke sana sesuai dengan FKTP-nya, kan sekarang seperti itu. Walaupun juga ada yang mau menerima, kalau BPJS kan menyampaikannya kan ya diterima dulu lah sekali, tapi sambil diedukasi. Ada kalau dari BPJS kan seperti itu. Tapi saya nggak tahu ya sekarang kemudian masih diminta seperti itu atau tidak, saya kurang tahu kalau sekarang. Ya mungkin itu Pak Sudiarto masukan saya mungkin perlu diinikan dengan tadi yang tidak punya JKN mungkin iya, terus yang punya JKN kalau tidak mengakses ke yang Vaskes yang bukan tempatnya, bukan sesuai dengan FKTP yang di ininya, kemudian bagaimana, karena sudah 90-an% ke atas itu yang JKN. Ya Bu, mungkin nanti makanya masih kami pertimbangkan dulu kira-kira nanti dengan topik ini. Mata masukannya mungkin begitu Bapak Ibu. Kalau yang tadi usul Pak Moko bagaimana? Pripun kita minggu depan ke topik-topik dulu. Iya Bu, biar supaya nanti kita lebih bisa mengarah daripada nanti sudah apa tapi melenceng jauh. Nggak apa-apa Pak, saya sebelum S3 itu bikin proposal banyak Pak. Nah, ini. Jadi
Karena kalau saya kan waktu itu membuat proposal dulu, baru mencari universitas, belum mencari profnya. Jadi saya sempat mencari prof ini, beliau bidangnya apa nih? Tapi tetap saya mencari yang dekat dengan saya bidangnya. Saya menyesuaikan dengan beliau itu penelitiannya apa. Saya sesuaikan yang kemudian beliau tertarik. Kalau posisi saya kan karena saya pengen ke sana, saya bawa Indonesia tuh pasti tertarik. Karena Indonesia itu unik, keberagamannya besar, keberagamannya ya sangat beragam. Karena sangat beragam itu sulit untuk untuk membuat satu kebijakan untuk satu nasional itu sulit. Itu. Jadi apa namanya? Jadi ini Prof ini tentang apa, saya menyesuaikan sini yang saya masih bisa, Prof ini tentang apa yang saya menyesuaikan ini masih bisa. Jadi sempat beralih-alih memang proposalnya, tapi jangan lama-lama sih Pak. Saya juga masalahnya saya lulusnya lama, jadi jangan sama seperti saya. Semoga Bapak Ibu jangan sama seperti saya. Dan juga mungkin kalau Pak Moko ngertos nih Pak, karena suami kan berangkat dulu. Berangkat dulu 1 tahun sebelum saya, jadi selama suami sudah berangkat, saya baru cari. Jadi saya mencari prof itu mencari yang di dekat tempat suami saya. Jadi saya kasih apa namanya, diameter lah, diameter apa, radius dari kota suami saya. Ini prof ini tentang apa, prof ini. Jadi sempat berubah-ubah proposalnya Pak Bakri. Tapi tetap kayaknya kebalikan Bu. Jadi kalau Bu Lala ini sudah banyak proposal baru daftar, lagi kita itu sudah diterima baru akan mikir proposalnya. Makanya perlu mungkin tidak tahu ini untuk bapak-bapak yang lain. Prosedurnya beda soalnya Pak. Prosedurnya benten soalnya ya. Tapi kalau bisa jangan banyak beralih. Tapi kalau memang mungkin ada yang tidak mampu laksana misalnya itu ya sebaik tetap mencari yang mampu laksana. Karena kadang-kadang ada ide bagus tapi ya tadi belum tentu mampu laksana. Saya kira itu dulu. Yang pasung tadi besok aja berarti ya saya sampaikan. Ini besok kita ke topik-topik dulu. Nanti baru ke yang Health Policy Triangle. Semoga sudah ada bayangan, siapa tahu seminggu ini ada ide, seminggu ini ada pencerahan mungkin, atau ada sesuatu. Sambil mungkin Bapak Ibu juga bisa membaca apa nih? Selain isu terkini maksudnya selain isu terkini di sini di Indonesia, coba mungkin juga isu-isu yang di luar. Tapi memang juga pas untuk di sini juga. Gitu. Saya kira mungkin itu ada yang mau didiskusikan lagi Bapak Ibu sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini. Cukup Bu Lala, hanya kami itu butuh sumber-sumber untuk bisa mengakses jurnal-jurnal yang bereputasi baik nasional maupun internasional. Mungkin dari kami ada fasilitasi untuk mengakses itu Bu, berdasarkan pada jurnal terlanggan yang ada di UNES. Kemarin belum disampaikan Pak di matrikulasi nggak Pak? Belum. Oh belum. Ada sebenarnya yang diakses dilanggan oleh UNES tapi saya memang tidak hafal. Apa namanya yang saya tahu Bapak Ibu harus datang dulu ke UNES, jadi dapat jaringan UNES dulu dengan email UNES itu tadi, masuk ke masuk ke database jurnalnya. Baru nanti setelah itu nanti misalnya Pak Moko di Ungaran ngoten baru bisa untuk mengakses. Jadi 1 kali pertama tuh harus di sini dulu. Mungkin yang Lamongan yang ini ya. Kalau yang saya tahu seperti itu. Kemarin juga saya coba nanti. Gitu. Itu nanti coba saya lihat dulu juga ininya apa saja di rumah ilmu Pak Moko ininya. Mencurinya. Dan juga satu lagi mungkin sering juga misalnya nanya ke teman sih Pak, yang di universitas lain udah punya akses ini nggak punya akses karena kebetulan kami ada satu grup yang isinya saya ada satu grup yang isinya dari dosen berbagai macam itu kalau nyari jurnal gitu, kalau nggak misalnya di UNES nggak bisa di UNES nggak bisa udah
ada yang bisa akses ini enggak? Nanya gitu akhirnya. Karena ya memang apa namanya, langganan jurnal itu kan mahal ya. Mahal sekali. Iya. Ya. Nggih, saya kira gitu dulu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Sampun nanti berarti kita nggih. Ya, sebentar cukup dulu Bu Lala. Terima kasih banyak. Ini sudah pencerahannya banyak sekali, kita senang hari ini bisa ketemu. Nggih, sami-sami matur nuwun, semoga memang bermanfaat. Ya, walaupun mungkin saya kalah pengalaman dengan Bapak Ibu di sini ya. Nanti ya semoga kita bisa sharing semua di sini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, jamnya sama Bapak Ibu. Sami ya. Monggo. Ya, berarti jam 10. Iya Bu Lala. Kok saya lihat kata untuk, kalau tidak salah cek dari Bu Lala, kalau minggu depan itu mungkin dimajukan jam 9 begitu atau gimana? Atau Oh, saya rasanya nggak ganjel sih Pak jam 10 sebenarnya. Nah, ya, makanya itu. Makanya itu kan tadi saya kok kelihatannya kemarin itu ada chat yang begitu gitu untuk hari ini jam 10, tapi untuk minggu depan mungkin dimajukan atau gimana. Kalau jam 9 sakit Bapak Ibu. Ya sebenarnya sama saja sih, cuman apa namanya, ya saya kebiasaan mawon mungkin ya, karena kebiasaan biasanya ngajarnya kan jam 7, jam 9, jam 11 gitu. Jam 10 saya agak ini, dan tapi ya nggak apa-apa juga sih, jam 1 saya ngajar lagi ini nanti untuk yang S2. Jam 9 salah sakit Bu Lala. Bisa Bu Lala dipindah jam 9 juga insya Allah. Kan ini ya memang sudah apa ya terus kita pentingkan, walaupun ini ya kita yang menyesuaikan dengan waktunya Bu Lala. Saya ngajarnya jam 1, habis ini masih ngajarnya jam 1. Mungkin begitu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi minggu depan jam 9 ya berarti. Siap, siap Bu Lala. Matur nuwun, saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum.